Jadi kalau kalian membuka Windows Security dan ingin mengaktifkan real-time protection untuk terhindar dari virus, tapi kalian malah menemukan tulisan "You are using other antivirus providers". Jadi di sini Windows Defender-nya atau Windows Security-nya itu mengira kalian menggunakan antivirus provider lainnya, seperti contoh McAfee, lalu Avast, dan lain sebagainya. Padahal kalian nggak menggunakan salah satu dari mereka. Jadi ini kemungkinan adanya korup ya datanya. Jadi saya mengutip info yang dari winhelponline.com. Ya, kalian bisa buka langsung aja, ini alamatnya. Dan tujuan saya bikin video ini adalah untuk menjelaskan aja bagi kalian yang kurang paham bahasa Inggris atau kalian males baca panjang lebar. Jadi di video ini saya akan jelaskan aja sesingkat-singkatnya. Ya, sejelas-jelasnya gitu ya. Jadi alasan pertama kenapa kok muncul tulisan "You are using other antivirus providers". Jadi itu karena kalian mungkin sebelumnya pernah menggunakan aplikasi antivirus lain, terus kalian uninstall, terus ya datanya masih ibaratnya masih nyangkut. Jadi Windows Security-nya itu mengira kalian masih menggunakan antivirus tersebut, padahal udah enggak. Seperti yang ditulis di sini. Ya, jadi yang bisa kalian lihat di sini penyebabnya adalah WMI Repository Corruption. Jadi pada WMI atau yang bisa kalian anggap aja itu sebagai sesuatu yang memanage data dan operation pada Windows. Jadi yang ngelola data-data gitu ya. Jadi datanya itu korup, guys. Jadi kalian masih dikira menggunakan antivirus provider lain selain Windows Security itu tadi. Nah, jadi dia menyarankan untuk refresh WMI repository-nya atau rebuilding, jadi di data ulang gitu ya, WMI-nya. Nah, jadi yang untuk langkah pertama ini kalian tinggal copy aja ini, Ctrl C, buka aja CMD guys. Oke, kalian buka dan copy CMD-nya, run sebagai administrator, dan copy aja tulisan ini tadi ke CMD, dan kalau di saya tulisannya adalah konsisten. Seperti itu. Lalu kita coba close dulu. Kita cek di Windows Security. Kita masuk ke bagian Virus and Threat Protection Settings. Dan kalau masih seperti ini, kita akan coba cara kedua. Kita disuruh enable Microsoft Defender using MB-cmd run. Oke, kita akan copy dulu ini. Kita akan buka CMD lagi. Kita coba akan run sebagai administrator. Oke, kita enter. Sudah. Kita akan close. Kita coba restart lagi security-nya. Nah, sudah berhasil guys, real time protection-nya sudah nyala. Jadi kalian harus coba salah satu dari 3 cara ini untuk mengaktifkan kembali real time protection-nya jika kalian mendapat pesan kalau kalian itu sedang menggunakan antivirus provider dari merek lain, padahal kalian sebetulnya enggak atau udah uninstall. Jadi itu cuma WMI atau sesuatu itu yang mengelola data dari sistem operasi Windows ini. Jadi itu korup, jadi ibaratnya itu kayak nggak sinkron. Kalian udah hapus antivirus itu, tapi kalian masih dikira kalian masih menggunakan antivirus provider lain tersebut. Jadi kalau kalian mengaktifkan antivirus provider lain, bukan Windows Security ini, jadi di sini real time protection-nya akan mati guys. Karena si Windows Security ini akan menyerahkan tugas dari antivirus tersebut itu ke antivirus provider yang lain. Nah, jika kalian ingin menginstal antivirus provider lain, harusnya ini akan aktif kembali. Tapi karena di sini ada tulisannya tadi itu, padahal kalian udah uninstall gitu ya, antivirus provider lainnya, itu bisa jadi korup kayak yang sekarang saya alami gitu ya. Nah, di sini kita disuruh rebuild kalau cara kedua tadi itu belum berhasil gitu ya.
Tapi kalau untuk cara ketiga ini, caranya itu cukup beresiko karena di sini sampai disuruh bikin sistem restore point kalau misalnya gagal dan laptopnya nggak bisa nyala. Oke, untuk cara yang ketiga ini saya nggak berani rekomendasikan karena ini benar-benar sangat risky. Jadi sangat beresiko bagi kalian yang cuma ingin menyalakan Windows Security Real Time Protection. Menurut saya jangan. Dan cara kedua ini benar-benar kemungkinan besar kalian bakal bisa pakai cara kedua ini. Jadi kalian cuma tinggal copy paste ini aja di CMD lalu klik enter, udah selesai. Nggak ada restart, nggak ada apapun itu, harusnya sudah bisa nyala. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Semoga kalian bisa mengikuti cara pertama atau kedua saja karena cara yang ketiga itu beresiko. Saya tidak berani merekomendasikan itu. Jika cara kedua ini gagal, kalian benar-benar harus install aja antivirus dari provider lain daripada kalian harus melakukan rebuild WMI repository. Oke, jadi seperti itu video saya. Terima kasih telah menonton.